Oke, baik, kembali lagi bersama saya di channel Vitalia Ilmu. Di sini saya akan membahas materi pendidikan sosiologi dengan tema fungsi dan peran sosiologi. Baik, langsung saja kita bahas. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte. Beliau lahir pada tahun 1798 dan meninggal pada tahun 1857, atau ia meninggal pada umur 59 tahun. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Menurut Pitirim A. Sorokin, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, baik itu gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dengan gejala lainnya atau non-sosial. Sedangkan menurut Emil Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Fakta sosial tersebut berada di luar individu. Fakta sosial mempunyai kekuatan memaksa atau mengendalikan individu tersebut. Nah, bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Yang pertama, manusia sebagai makhluk individual. Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualis. Individualis adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Yang berikut, manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, sesungguhnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana gejala sosial di lingkungan masyarakat? Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Itu menurut Horton dan Huon pada tahun 2010. Yang berikut, pengertian gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Gulo pada tahun 2010. Menurut Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Nah, berikut adalah contoh gejala sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, perang. Yang keempat, kewirausahaan. Yang kelima, persamaan gender. Baik, yang berikut fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial dalam masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, keberadaan teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial.
Nah, bagaimana perbedaan sosiologi dan pengetahuan umum lainnya? Sosiologi memiliki perbedaan dengan pengetahuan umum pada dua hal penting. Yang pertama, para sosiolog menggunakan imajinasi sosial. Ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari, para sosiolog melihat lewat cara pandang yang berbeda. Yang kedua, para sosiolog melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Harus ada bukti, baru membuat kesimpulan. Nah, bagaimana hubungan sosiologi dengan ilmu pengetahuan lainnya? Karena objek sosiologi adalah perilaku manusia, maka sosiologi berhubungan erat dengan keilmuan humaniora lainnya, misalnya sejarah, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, geografi, dan ilmu sosial lainnya. Nah, apa fungsi dari sosiologi itu? Yang pertama, fungsi dari sosiologi adalah untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Yang berikut, bagaimana peran dari sosiologi tersebut? Atau apa saja peran dari ilmu sosiologi tersebut? Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah mencari data kehidupan sosial masyarakat. Peran sosiologi yang kedua adalah sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin akan terjadi. Peran sosiologi yang berikut atau yang ketiga adalah sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Peran sosiologi yang berikut adalah sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sosiolog sebagai guru atau pendidik mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh yang terdapat di masyarakat. Oke, baik, sekian dulu pembahasan materi sosiologi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.